Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bacaan mulia atau terjemahan Al-Quran, kita sering mendengar banyak sekali istilah-istilah yang diterjemahkan tapi tidak dalam posisi yang terlalu pas. Misalnya yatafakarun. Yatafakarun ini adalah satu proses berpikir sebagai kita punya akal sehat gitu. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertafakur, dia mencari Tuhan. Dia berpikir apakah bintang, matahari, atau bulan. Sampai dia mendapat satu pemahaman bahwa tidak mungkin yang menciptakan manusia ini bisa dijangkau oleh manusia. Sehingga dia punya keyakinan bahwa ada yang berkuasa dan Sang Pencipta itu hanya satu, itulah tauhid. Nah, lalu dari yatafakarun ada istilah yakilun. Itu orang-orang yang yakin. Di sini dia setelah mencari Tuhannya, lalu dia mulai merasakan kehadiran Tuhan, lalu dia timbul satu keyakinan. Lalu dia dapat petunjuk tanda-tanda kekuasaan Tuhan sehingga memperkuat keyakinan itu. Lalu ada yang dinamakan ulil absor. Ulil absor adalah satu kapasitas manusia yang sudah bisa melihat jauh ke depan. Jadi punya proyeksi, punya visi, sehingga dia bisa melakukan sesuatu jangka panjang untuk mewujudkan apa yang tergambar di dalam rancangan tujuan hidupnya gitu. Lalu ada juga kita mengenal ulil albab. Ulil albab adalah mereka yang sudah mulai diangkat Allah derajatnya, dia mulai punya kapasitas untuk memberikan semacam petunjuk atau dianggap punya kemampuan lebih untuk memberi bimbingan atau memimpin sekelompok orang tertentu. Dalam hal ini misalnya Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad yang punya kapasitas sudah memimpin gitu. Tapi semua ini akan bisa ditempuh setelah orang itu mendapat furqan. Jadi anugerah furqan dari Allah yang mampu membedakan baik dan buruk. Nah, kemampuan bisa membedakan baik dan buruk ini setelah ada kecenderungan orang itu punya iman, punya semacam tendensi ke arah kebaikan. Oh, berbuat baik itu adalah sesuatu yang kebutuhan bagi manusia. Karena sifat manusia yang sosial. Jadi kalau sifat kita asosial, buas, itu bukan sifat manusia pada dasarnya. Salah kalau dibilang manusiawi. Manusiawi itu orang yang punya sifat sosial yang tidak cenderung pada negatif. Nah, kebiasaan dia untuk bersifat sikap positif ini akan dibimbing Allah biasanya sampai kepada petunjuknya, bimbingannya, yaitu
Di dalam bacaan mulia itu ada Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang mau bekerja. Bertakwa di sini bersifat kata kerja. Jadi orang yang mau bekerja menjalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi manusia ini punya tugas dari Sang Pencipta. Nah, kalau dia sudah menjalani tugas demi tugas itu, maka dia akan kembali melaporkan pelaksanaan tugasnya. Ya seperti realitas di dunia lah, seorang pejabat harus mempertanggungjawabkan jabatannya. Dan kita juga diciptakan Allah sebagai khalifah, itu jabatan tertinggi manusia. Makanya di akhir bacaan mulia itu ada surat An-Nas, surat manusia, yang mendudukan posisi manusia yang sangat bersatu dalam arti penyatuan gitu. Jadi Malikinas, Robinas, Ilahinas. Jadi ada satu kesatuan. Jadi semacam manusia yang menjalankan perintah Allah itu sebagai singgasana dari kekuasaan Allah itu sendiri. Demikian sedikit sharing, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bersama kita untuk lebih konsisten untuk membangun keadilan di masyarakat kita dan beri kemanusiaan, jadi memuliakan manusia. Jadi kita akan sangat prihatin kepada tindakan-tindakan yang seperti pembunuhan atas nama kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Ini sangat-sangat merendahkan martabat bangsa kita. Walaupun alasan itu stabilitas negara segala macam, itu kan tidak begitu cara memperlakukan warga negara Indonesia yang baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.